Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asisten 2, 3 ya, sebagai perwakilan PT Bupati Muna. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan apa yang menjadi isi tuntutan pergerakan yang terbangun dalam aliansi masyarakat Desa Bonea Menggugat. Yang pertama Pak, terkait dengan pengadaan tambak mesin tambak gudang yang dimana dalam proses pengadaan bahannya itu diambil dari alat-alat yang bekas. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kami, kita apakah ini termasuk dalam regulasi terkait dalam ada beberapa hal terkait dengan pengadaan bahan dan alat terkait pada pengadaan bahan dan alat tambak gudang ya. Karena sebelum diadakan pengadaan itu, bahwa sejauh sebelum itu ada musyawarah yang dilakukan di Desa Bonea bahwa kesepakatan awal itu bukan pengadaan bahan dan alat atau bahan bekas yang ada di tambak gudang Desa Bonea, tetapi yang jadi kesepakatan pada saat itu adalah pentelur. Iya, yang telur. Nah, kemudian yang menjadi keresahan kita juga sebenarnya, kenapa ini kepala desa tidak mengklarifikasi ulang atau melakukan pertemuan atau rapat atau musyawarah kembali sehingga menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini kami anggap Pak, bahwa kepala desa Bonea telah mencederai apa yang menjadi hasil musyawarah tersebut. Karena kami menganggap bahwa hasil musyawarah itu adalah sangat luar biasa apa yang menjadi keputusannya. Ya. Yang kemudian lebih lanjut yang kami permasalahkan adalah terkait dengan pengadaan bahannya yang diambil dari bahan bekas. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan pemecatan dan pengangkatan perangkat desa yang ada di Desa Lampone, di Bonea, bahwa kami menganggap pengangkatan dan pemecatan itu non prosedural. Ya. Di mana diatur dalam undang-undang Kemendes bahwa ada 3 poin yang ditekankan. Yang pertama itu meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri, kemudian dipecat. Nah, dipecat ini memang menjadi hak prerogatif oleh kepala desa. Tapi ada beberapa poin yang menjadi pendukung. Yang pertama, salah satunya itu dia bermalas-malasan, tidak mampu bekerja dan lain sebagainya. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh perangkat yang dipecat ini. Bahkan apa Pak? Yang perlu diketahui, ini pemecatan perangkat tidak melalui SP1, SP2 dan SP3. Bukan hanya itu Pak, ini pemecatan perangkat yang sama sudah bahkan 2 kali diangkat kembali dengan waktu yang sangat singkat. Ya, kami menduga keras bahwa memang ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemalsuan administrasi, di mana pada guru PAUD yang atas nama Kiki Selawati, dia dipalsukan tanda tangannya pada saat penerimaan honorium. Ya, dipalsukan tanda tangannya pada saat honorium. Tetapi pada saat itu juga dia tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami karena sangat jelas dan nampak bahwa ini sangat melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian terkait dengan LPJ Desa Labone, Bonea, sampai hari ini belum pernah diumumkan di tengah masyarakat dan belum tahu kami di sana apakah ini pekerjaan selesai atau bagaimana. Bahkan BPD sendiri tidak tahu. BPD sendiri tidak mengetahui. Kemudian ada banyak hal yang menjadi provokasi kami untuk hadir di sini, bahwa kepala desa Bonea itu mengaku di Kabupaten Muna itu tidak ada yang bisa melawan dia, karena semua adalah struktur yang ada di pemerintah kabupaten dan keluarganya. Ya. Ini kami sangat malu Pak punya kepala desa seperti ini, dan kami berharap sebagai perwakilan dari Bupati Muna, Asisten 3, untuk segera menindaklanjuti apa yang terjadi di Desa Bonea. Yang pertama, berhentikan dan aktifkan kepala Desa Bonea.
Kami sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Muna untuk menjadi payung keadilan kami di Desa Bunea. Karena jelas sekali Pak, sangat mengganggu. Bahkan hari ini, bahkan kemarin-kemarin sudah membuat keresahan di tengah masyarakat. Saya takut Pak, saya takut kami saling kontak fisik dengan masyarakat yang ada di sana. Karena jujur saja ada yang pro dan tidak pro terkait dengan pemerintahan hari ini Kepala Desa Bunea. Ya. Ini ya saya inginkan menjadi perhatian khusus dan segera dilakukan. Kalau memang ini tidak diaminkan oleh pemerintah Kabupaten Muna, kami akan lakukan hal-hal yang lain. Ya. Jadi Ibu mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sudah tidak layak di pandangan umum dengan usia hampir 70 tahun. Jadi Bapak ini Bapak sudah menjadi teman saya sebetulnya. Jadi sebetulnya kita sama malu Pak dengan Bapak. Karena pernah sama-sama kita di era pemerintahan Pak Mereka. Tapi hari ini saya bersama orang-orangnya atau masanya yang tidak setuju dengan pemerintahan Kepala Desa Bunea Lauri Sanusi. Saya bergabung dengan mereka ini. Kenapa saya tidak bergabung dengan mereka? Karena saya tidak mau melihat Desa Bunea itu menjadi sengsara kayaknya. Tidak mau melihat itu, karena saya juga pernah menjadi Pak. Saya tidak mau guru saya menjadi siksa karena penderitaannya atas perbuatan kepala sekolah. Saya tidak mau. Lepas saya mundur. Demikian pula Pak, apa yang menjadi saran adik saya ini, kalau memang ada longgar Pak, ada kebijakannya Pak Bupati yang kemudian dipakai oleh sistem 3, barangkali lebih bagusnya itu ini memang tidak Pak Desa. Sementara di proses dia punya masalah. Kalau memang tidak bersalah, dilanjutkan lagi Pak. Tapi kalau memang bersalah, diberhentikan sampai kapanpun. Tidak boleh kembali seperti itu. Sangat memahami masyarakat Pak. Saya merasa malu setiap hal dikunjungi dengan masyarakat. Tolong Pak, bagaimana bantu kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Muna, Inspektorat, yang kejaksaan. Akhirnya saya turun tangan karena ini. Oleh karena itu sama dengan saran saya di sini, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, kalau ingin bantu saya, dulu bantu teman dengan Bapak, mudah-mudahan hari ini juga bisa bantu saya. Berhentikan Kepala Desa Bunea. Mengajar Kepala Desa Bunea. Betul tidak? Betul. Tidak mau melihat Kepala Desa seperti ini yang menerapkan saya Pak. Saya sudah tua, masih dia berpikir saya untuk beraplikasi apa namanya di berdasarkan kebijakannya beliau yang salah terus penulisan tanda tangan beli mesin bekas, dia belajar di mana terus beli mesin bekas, tidak ada aturan seperti itu Pak. Karena saya juga pernah menjadi pejabat hampir 20 tahun, tidak pernah saya melakukan membeli bekas itu, mesin bekas apa itu? Beli di toko kecuali pakai faktur Pak, untuk mengadakan pajak itu, untuk membayar pajak. Karena kalau dia beli mesin bekas, berarti dia terhindar dari pajak. Bukti-bukti yang ada terkait dengan apa yang kami sampaikan hari ini kami bisa sampaikan dan kami bisa juga langsung berikan, ya, mungkin seperti itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di depan pintu gerbang kantor Bupati Muna dalam rangka menerima aspirasi dari masyarakat Desa Bunea. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sepatutnya Bapak Pelaksana Bupati yang akan menerima ini dan Pak Sekda, tapi beliau mempunyai tugas pelayanan pemerintahan sehingga tugas-tugas diberikan kepercayaan kepada asisten administrasi umum. Jadi permohonan maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah tidak mengurangi dari apa yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan juga permohonan maaf. Sepatutnya harusnya kami terima di dalam, tapi karena ada rapat yang memang sangat penting juga, sehingga tadi kami dihubungi oleh Pak Kasat Intel, Kasat apa? Beliau karena sudah
bapak-bapak, saudara-saudara sudah lama menunggu dan sudah bertemu mulai dari kejaksaan, inspektorat sampai ke sini. Jadi sekali lagi bukan berarti tidak menghargai ya. Saya kira namanya aspirasi dimanapun kita siap menerima. Apalagi aspirasi yang memang mempunyai bukti-bukti fakta itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari masyarakat atau perwakilan dari Desa Bonea, insya Allah kami juga punya tugas pemerintahan menerima semua ini, dan kami juga akan mengontrol atau merevisi atau mengolah apa yang menjadi informasi-informasi. Karena bicara pemerintahan, ya saya kira kepala desa itu bukan maunya pemerintah tapi maunya rakyat. Jadi setelah jalan pasti juga akan rakyat merasakan apa yang kita pilih ini bisa membawa nyaman atau tidak dalam pelaksanaan pemerintahan. Ya nantilah kami juga akan berdasarkan fakta-fakta. Saya kira ini sudah bergulir di penegak hukum, sudah masuk di kejaksaan laporan ini menurut informasi, apalagi tadi sudah di inspektorat. Dari data-data itu saya kira menjadi dasar kami untuk bisa mengambil kesimpulan seperti apa yang saudara-saudara inginkan. Memang kita tidak butuhkan pemimpin yang memang bekerja tidak fair, karena yang namanya pemimpin itu pengayom, pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, itu yang kita harapkan. Tapi kalau dalam pelaksanaannya terkotak-kotak, terjadi pilih kasih dan menganggap dirinya sebagai orang yang kebal hukum, tidak ada. Negara ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Yang kita butuhkan adalah orang yang taat hukum, taat aturan. Itu yang kita butuhkan, bukan orang yang egois dengan menganggap dirinya sebagai dan sebagai. Tidak ada itu, tidak ada. Kita bekerja jelas aturannya. Jadi apa yang menjadi keluh kesah saudara-saudara, kami atas nama pemerintah akan mempelajari ini, tidak serta langsung menjudge atau memvonis, tetapi semua dasar-dasar ini, fakta-fakta ini, apa yang disampaikan, kami mungkin bisa proses, bisa minta berdasarkan kekuatan-kekuatan. Dan kalau memang ada dasar yang kuat dan memang sudah masuk dalam ranah hukum dan terbukti misalnya dalam proses hukum, bisa saja kami pemerintah akan mengambil tindakan demi kenyamanan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Desa Bonea. Olehnya itu pertemuan ini bukan berarti saya sebagai pimpinan, mewakili pimpinan langsung mengambil inisiatif. Saya punya tugas adalah menerima semua aspirasi ini, dan insya Allah akan kami laporkan kepada pihak terkait, yaitu pimpinan kami, itu Bapak Pelaksana Tugas Bupati dan Pak Sekda. Dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Polri, Polres Muna, Pol PP yang sudah mengkawal langsung aksi ini, dan kami atas nama pemerintah mengucapkan banyak terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini dalam pelaksanaannya saya kira aman, nyaman dan damai, dan ini saya kira ini persoalan pelayanan yang tidak connect dalam kegiatan pemerintahan. Jadi kalau memang ini terbukti seperti dasar apa yang menjadi laporan ini, bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, atau mungkin mengarah pada tindak pidana korupsi, saya kira itu tidak tawar-menawar, itu tidak ada ampun, pasti kita akan selesaikan. Asal memang fakta, bukti. Ya, karena orang juga sekecil apapun juga punya harga diri, punya rasa mau ingin membelah. Tetapi kalau secara hukum tidak terbukti, ya kita apa yang disampaikan tadi, kenapa tidak kita terima sebagai pemimpin kita. Tapi kalau memang terbukti, ya saya kira menjadi tanggung jawab pribadi, karena dia diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pemimpin di Desa Bonea. Termasuk kegiatan-kegiatan penyalahgunaan administrasi tadi, bahwa korupsi itu kesalahan administrasi, termasuk perangkat-perangkat. Kita di Muna ini banyak sekali, selalu perangkat diberhentikan tanpa koordinasi dengan pimpinan dan sebagainya. Oleh itu, bahwa di mata pimpinan itu kita bawahan, butuh kita koordinasi, butuh kita bertanya pada pihak yang menuntut
kebijakan sehingga tidak salah kita mengambil langkah-langkah, termasuk tadi honor kepala sekolah PAUD. Kasihan ini luar biasa, pada dasar awal kok salah digunakan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kami untuk merevisi semua laporan-laporan yang ada, dan insya Allah kita masih akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, baik itu kejaksaan maupun inspektorat sebagai lembaga pembina di pemerintahan. Saya kira itu saja ya yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Pelaksana Tugas Bupati dan Pak Sekda, karena beliau punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga kami diberi tugas untuk menerima ini. Dan permohonan maaf juga kami sampaikan, seyogianya kami terima di ruang rapat, tapi sekarang masih ada rapat Pak dengan pihak PT Garuda Mas Indo Raya, yang mana alhamdulillah daerah kita mendapat anggaran APBN yang miliaran, ratusan miliaran, yaitu bagian so kita itu diperbaiki. Insya Allah, boleh sekarang sudah lihat itu semua niat baik kita semua. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa dirahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena lebih baik. Ya, saya hanya ingin meminta kepada pemerintah Kabupaten Muna terkait dengan apa yang menjadi pelaporan kami, bahwa kami sangat berharap untuk sesegera mungkin, ya. Sebagai perwakilan BPMD Muna, tadi kami sudah beberapa titik kami lalui, Kejaksaan, Inspektorat, BPMD, kemudian kami sudah masuk ke beberapa laporan. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa mereka juga butuh dukungan dari pemerintah setempat. Ya, jadi kami mohon ditransfer kembali di instansi-instansi yang kami masuki tadi terkait dengan apa yang menjadi keluh kesah kami. Saya kira begitu Pak. Jadi secepat mungkin kami akan hadir kembali untuk mempertanyakan terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.